Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi di Daily Devotion, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami ingin mendengarkan Daily Devotion. Tuhan Yesus, Engkau berikan hikmat dan sukacita juga supaya kita bisa mendengar Daily Devotion hari ini. Dan apapun yang kita dengar bisa menjadi berkat untuk kita menjalani kehidupan hari-hari ini. Amin. Oke, shalom teman-teman. Kalau kita jujur, hidup kita hari ini penuh dengan campuran. Campuran antara kerja dan istirahat. Campuran antara urusan Tuhan dan urusan dunia. Campur antara yang penting dan yang mendesak. Bahkan kadang semuanya terasa menyatu. Pekerjaan masuk ke waktu keluarga. Main handphone masuk ke waktu doa. Meeting masuk ke waktu istirahat. Dan tanpa sadar hidup kita menjadi sangat sibuk. Tapi pertanyaannya, masih adakah ruang yang khusus untuk Tuhan? Ketika membaca Yesaya 42, mungkin awalnya kita bingung. Karena pasal ini berisi penjelasan tentang ruang-ruang di bait suci. Ya, banyak ukuran, banyak bangunan, banyak detail. Kelihatannya seperti gambar arsitek. Tapi Tuhan tidak pernah menulis sesuatu tanpa tujuan. Nah, di bagian ini, Yeskiel melihat ruangan-ruangan khusus yang dipakai oleh para iman. Lalu Tuhan menjelaskan tujuan ruangan itu. Kita lihat ayat nih ya, di Yeskiel 42 ayat 13 tertulis. Kamar-kamar di sebelah utara dan kamar-kamar di sebelah selatan yang ada di depan pelataran itu adalah kamar-kamar kudus. Tempat imam-imam yang mendekat pada Tuhan memakan persembahan-persembahan yang maha kudus. Di sana mereka harus menaruh persembahan-persembahan yang maha kudus, korban sajian, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah sebab tempat itu kudus. Perhatikan kalimat terakhir. Sebab tempat itu kudus. Tuhan sengaja membuat ruang khusus, ada fungsi khusus, ada tujuan khusus, ada batas khusus. Kenapa? Karena Tuhan ingin umatnya mengerti bahwa tidak semua hal bisa dicampur. Ada yang kudus, ada yang biasa, ada yang harus dipisahkan. Hari ini kita hidup di zaman yang berbeda. Kita tidak lagi datang ke bait suci seperti bangsa Israel. Tetapi prinsipnya tetap sama loh. Tuhan masih mencari ruang yang khusus di hati kita. Kadang masalahnya bukan karena kita meninggalkan Tuhan. Masalahnya adalah kita menaruh Tuhan di antara semuanya. Tuhan ada, tapi hanya salah satu bagian kecil dari jadwal kita. Tuhan ada, tapi cuma ketika kita sempat. Tuhan ada, tapi tidak lagi menjadi pusat. Saya jadi teringat sesuatu, kalau ada tamu penting nih ya, datang ke rumah kita misalnya. Biasa kita siapkan tempat khusus kan. Kita rapikan, kita persiapkan, kita beri perhatian. Kenapa? Karena kita menghargai orang itu. Tapi kadang kita memperlakukan Tuhan berbeda. Kita kasih sisa waktu, sisa tenaga, sisa perhatian. Ya kalau sempat doa, kalau sempat baca firman, kalau sempat datang kepada Tuhan. Padahal di Yesaya 42, Tuhan sedang menunjukkan bahwa dia layak mendapatkan ruang yang khusus. Bukan karena Tuhan membutuhkan ruang itu, tapi karena kitalah yang membutuhkan hubungan itu. Nah, lalu di Yesaya 42 ayat 14 Tuhan berkata, apabila imam masuk ke sana, mereka tidak boleh keluar dari tempat kudus itu ke pelataran luar sebelum mereka menanggalkan pakaian yang dipakai. Sebab mereka untuk melayani, sebab pakaian itu kudus. Menarik ya. Bahkan pakaian pelayanan pun dibedakan. Kenapa? Karena Tuhan sedang mengajarkan prinsip penghormatan, prinsip kesadaran, prinsip bahwa apa yang berhubungan dengan Tuhan tidak boleh dianggap biasa. Dan jujur saja, kadang yang hilang dari hidup kita bukan aktivitas rohani. Kadang yang hilang adalah rasa hormat. Kita masih berdoa, masih ibadah, masih melayani. Tapi semuanya menjadi rutinitas. Tidak lagi ada kekaguman, tidak lagi ada rasa kagum kepada Tuhan. Yesaya 42 mengingatkan kita bahwa Tuhan itu kudus. Dan ketika kita menyadari kekudusannya, kita mulai melihat hidup dengan berbeda. Waktu doa bukan lagi kewajiban, tapi kesempatan. Membaca firman bukan lagi tugas, tapi perjumpaan. Ibadah bukan lagi rutinitas, tapi kehormatan. Teman-teman, saya rasa pertanyaan terbesar dari pasal ini bukan tentang ukuran ruangan, bukan tentang bangunan, bukan tentang arsitektur, tapi tentang hati. Masih adakah ruang yang khusus untuk Tuhan dalam hidup kita? Atau semua sudah penuh oleh kesibukan, penuh oleh target, penuh oleh pekerjaan, penuh oleh kekhawatiran? Karena pada akhirnya apa yang kita anggap penting akan selalu mendapat ruang. Dan kalau Tuhan benar-benar penting, maka dia tidak hanya mendapat sisa waktu. Dia mendapat tempat yang khusus. Hari ini, mari kita berhenti sejenak yuk. Periksa hati kita, periksa jadwal kita, periksa prioritas kita. Masih adakah ruang
yang khusus untuk Tuhan. Karena Tuhan tidak mencari bangunan yang megah. Dia mencari hati yang menyediakan tempat baginya. Dan mungkin doa kita hari ini sederhana. Tuhan, kalau selama ini Engkau hanya mendapat sisa dari hidupku, ajarku untuk kembali menaruh Engkau di tempat yang seharusnya. Bukan di pinggir, tetapi di pusat kehidupanku. Karena ketika Tuhan ada di tempat yang benar, maka hal lain pun akan berada di tempat yang benar. Amin. Kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kita telah mendengar Daily Devotion, ajaran kami untuk terus menomorsatukan Tuhan dalam apapun yang kita lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di Daily Devotion berikutnya.